Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, perkenalkan nama saya Putri Aulia dengan NIM 210600097 akan membahas materi tentang bab 12 tinjauan ulang perekonomian terbuka model Fleming dan rezim Cross. Subbab materinya yaitu model Mundell-Fleming, yang kedua perekonomian terbuka kecil dengan kurus mengembang, perekonomian terbuka kecil dan kurus tetap, yang keempat perbedaan tingkat bunga, yang kelima kurs pengembang atau kurs tetap, yang keenam dari jangka pendek ke jangka panjang model Mundell-Fleming dengan perubahan tingkat harga. Model Mundell-Fleming dilukiskan sebagai model kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal. Pada perekonomian terbuka pada tahun 1999, Robert Mundell mendapat hadiah Nobel atas hasil karyanya dalam bidang makroekonomi perekonomian terbuka, termasuk diantaranya model ini. Model Mundell-Fleming tidak jauh berbeda dengan model ISLM. Kedua model itu menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Kedua model itu mengasumsikan bahwa tingkat harga adalah tetap dan menunjukkan apa yang menyebabkan fluktuasi jangka pendek dalam pendapatan agregat atau sama dengan pergeseran dalam kurva peruntutan agregat. Perbedaan pentingnya adalah bahwa model ISLM mengasumsikan perekonomian tertutup, sedangkan model Mundell-Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka. 12.1 Model Mundell-Fleming. Asumsi penting perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Asumsi perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Asumsi ini berarti tingkat bunga dalam perekonomian ditentukan oleh tingkat bunga dunia. Dengan adanya asumsi ini, maka dapat dituliskan R sama dengan R bintang. Pasar barang dan kurva IS bintang. Yang pertama, pasar barang pada model ini sama dengan sama seperti model ISLM, namun MO menambahkan simbol baru untuk ekspor neto. Yang kedua, simbol baru disebabkan karena adanya asumsi bahwa R sama dengan R. Maka persamaan pasar barang atau IS dapat kita peroleh yaitu Y sama dengan C dikali Y dikurang T ditambah 1 dikali R bintang ditambah G ditambah NX dikali E. Seperti gambar yang ditunjukkan di sebelah ini. Kurva IS bintang diderivasi dari kurva ekspor yang berpotongan Keynesian pada bagian yang gambar A. Pasar uang dan kurva LM, model Mundell-Fleming menunjukkan pasar uang dengan persamaan yang telah kita dan model IS dikurang LM M per P sama dengan LR di koma Y. Kurva LM bintang bagian A menunjukkan kurva LM standar yang menggambarkan persamaan M per P sama dengan LR di koma Y dengan garis horizontal yang menunjukkan tingkat bunga dunia R bintang. Perpotongan dari kedua kurva ini menentukan tingkat pendapatan tanpa memperhitungkan cross. Karena itu, bagaimana ditunjukkan bagian B kurva LM adalah vertikal. Merakit bagian model.
Menurut model Fleming, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna bisa dijelaskan oleh dua persamaan, yaitu Y sama dengan C dikali Y dikurang T ditambah I dikali R bintang ditambah G ditambah NX dikali E, yaitu persamaan IS bintang. M per P sama dengan L dikali R bintang, Y persamaan LM bintang. Persamaan pertama menjelaskan equilibrium di pasar barang dan persamaan kedua menjelaskan equilibrium di pasar uang. Variabel eksogen adalah kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, tingkat harga P, dan tingkat bunga dunia. Variabel endogen adalah pendapatan Y dan kurs E. Model Mundell-Fleming. Gambar model Mundell-Fleming ini menunjukkan kondisi equilibrium pasar barang IS bintang dan kondisi equilibrium pasar uang LM bintang. Kedua kurva mempertahankan tingkat bunga konstan pada tingkat bunga dunia. Perpotongan kedua kurva ini menunjukkan tingkat pendapatan dan krus yang memenuhi equilibrium baik di pasar barang maupun di pasar uang, seperti di gambar di sebelah ini. Kebijakan moneter. Ekspansi moneter sistem Krus menggambarkan jumlah uang beredar menggeser kurva LM bintang ke kanan yang menunjukkan kurs dan yang seperti gambar ini. Kebijakan perdagangan. Hambatan perdagangan dalam sistem Krus mengembang tarif terhadap barang impor atau kuota impor menggeser kurva ekspor neto pada bagian A dan ke kanan. Akibatnya, kurs IS bintang pada bagian B menggeser ke kanan yang meningkatkan kurs dan tidak mengubah pendapatan. 12.3 Perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Bagaimana sistem kurs tetap bekerja? Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter suatu negara untuk satu tujuan, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Dengan kata lain, esensi dan sistem kurs tetap adalah komitmen bank sentral untuk membiarkan jumlah uang beredar menyesuaikan pada level berapapun akan menjamin kurs equilibrium sama dengan kurs yang diumumkan. Selain itu, selama bank sentral siap membeli atau menjual mata uang asing pada kurs tetap, jumlah uang beredar menyesuaikan secara otomatis pada tingkat yang diperlukan. Bagaimana kurs tetap mengendalikan jumlah uang beredar pada bagian A? Equilibrium awalnya melebihi tingkat tetapnya akan membeli mata uang asing pasar valuta asing dan menjualnya ke FED atau BI untuk mendapatkan laba proses ini. Secara otomatis meningkatkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM bintang ke kanan dan menurunkan kurs. Pada bagian B, kurs equilibrium adalah di bawah tingkat tetapnya. Pialang akan membeli dolar atau rupiah di pasar valuta asing yang menggunakannya untuk membeli mata uang asing dari FED atau BI. Proses ini secara otomatis menurunkan jumlah uang beredar, yang menggeser kurva LM ke kiri dan meningkatkan kurs. Kebijakan fiskal. Sekarang kita akan mengkaji bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi perekonomian dengan kurs tetap. Anggaplah pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak. Kebijakan ini menggeser kurva IS ke kanan, tetapi karena mempertukarkan mata uang domestik dan mata uang asing pada kurs tetap, Pialang dengan cepat menanggapi kenaikan kurs ini dengan menjual mata uang asing ke bank sentral, yang menyebabkan ekspansi moneter otomatis automatic monetary expansion. Kenaikan jumlah uang beredar ini menggeser kurva LM ke kanan. Jadi ekspansi fiskal menurut sistem Krus tetap meningkatkan pendapatan agregat.
Kebijakan moneter. Bayangkanlah bank sentral yang beroperasi dengan kurs tetap berusaha meningkatkan jumlah uang beredar, misalnya dengan membeli obligasi dari masyarakat. Apakah yang akan terjadi? Dampak awal dari kebijakan ini adalah menggeser kurva LM ke kanan, yang menurunkan kurs. Tetapi karena bank sentral bertugas untuk memperdagangkan mata uang asing dan domestik pada kurs tetap, pialang dengan cepat menanggapi penurunan kurs dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, yang menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM kembali ke posisi awalnya. Jadi, kebijakan moneter yang biasa dijalankan tidak terpengaruh di bawah kurs tetap. Dengan menyepakati kurs tetap, bank sentral meningkatkan kontrolnya atas jumlah uang beredar. Akan tetapi, suatu negara menganut kurs tetap bisa menjalankan satu jenis kebijakan moneter. Negara itu bisa memutuskan untuk mengubah tingkat di mana kurs adalah tetap. Penurunan nilai mata uang disebut devaluasi, devaluation, dan kenaikan nilainya disebut revaluasi, revaluation. Dalam model Mundell-Fleming, devaluasi menggeser kurva LM ke kanan. Model itu bertindak seperti kenaikan jumlah uang beredar pada sistem kurs mengembang. Jadi devaluasi memperbesar ekspor neto dan meningkatkan pendapatan agregat sebaliknya. Revaluasi menggeser kurva LM ke kiri, mengurangi ekspor neto dan menurunkan pendapatan agregat. Kebijakan perdagangan. Anggaplah bahwa pemerintah mengurangi impor dengan memberlakukan kuota impor dengan tarif untuk barang impor. Kebijakan ini menggeser kurva ekspor neto ke kanan dan dengan demikian menggeser kurva IS ke kanan. Pergeseran dalam kurva IS bintang cenderung menaikkan kurs. Untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang tetap, jumlah uang beredar harus naik, yang menggeser kurva LM bintang ke kanan. Dampak hambatan perdagangan di bawah kurs tetap adalah sangat berbeda dibandingkan dengan di bawah sistem kurs mengembang. Dalam kedua kasus, hambatan-hambatan perdagangan menggeser kurva ekspor neto ke kanan. Tetapi hanya di bawah kurs tetap, hambatan perdagangan meningkatkan ekspor neto NX. Alasannya adalah bahwa hambatan perdagangan di bawah kurs tetap mendorong ekspansi moneter, bukan apresiasi kurs. Pada akhirnya, ekspansi moneter meningkatkan pendapatan agregat. Ingatlah persamaan berikut ini, yaitu NX sama dengan S dikurang I. 12.4. Perbedaan tingkat bunga. Risiko negara dan ekspektasi kurs ketika kita mengasumsikan sebelumnya bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia. Kita sedang menerapkan hukum satu harga. Kita berpikir bahwa jika tingkat bunga domestik berada di atas tingkat bunga dunia, masyarakat dari luar negeri akan memberikan pinjaman kepada negara itu, yang membuat tingkat bunga domestik turun. Jika tingkat bunga domestik berada di bawah tingkat bunga dunia, penduduk domestik akan memberikan pinjaman ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi, yang mendorong tingkat bunga domestik untuk naik. Akhirnya, tingkat bunga domestik akan sama dengan tingkat bunga dunia. Karena adanya risiko negara dan ekspektasi terhadap perubahan kurs di masa depan, tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil bisa berbeda dengan tingkat bunga dalam perekonomian lain di seluruh dunia. Perbedaan tingkat bunga dalam model Mundell-Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mundell-Fleming, kita asumsikan bahwa bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia dan ditambah premi risiko. R sama dengan R bintang ditambah 0. Premi risiko ditentukan oleh risiko politik karena memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan dalam kurs real. Untuk tujuan kita di sini, kita bisa mengambil premi risiko sebagai variabel eksogen untuk menentukan bagaimana perubahan-perubahan dalam premi risiko mempengaruhi perekonomian. Model ini pada dasarnya sama dengan model sebelumnya. Kedua persamaan itu adalah Y sama dengan C
kali Y dikurang T ditambah I dikali R bintang ditambah 0 ditambah G ditambah NX E persamaan IS bintang. M per P sama dengan L R bintang ditambah 0 di koma Y persamaan LM bintang. Untuk setiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko, kedua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan serta kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang dengan mempertahankan premi risiko yang konstan. Sarana kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan bekerja. 12.5 Kurs mengembang atau kurs tetap. Pro dan kontra sistem kurs yang berbeda. Pendapat utama tentang kurs mengembang adalah bahwa kurs memperbolehkan kebijakan moneter digunakan untuk tujuan lain. Dengan kurs tetap, kebijakan moneter mengarah pada tujuan tunggal, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkannya. Tetapi kurs adalah satu-satunya variabel makroekonomi yang bisa dipengaruhi kebijakan moneter. Sistem kurs mengembang membuat para pembuat kebijakan moneter bebas mengejar tujuan-tujuan lain, seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Para penasihat kurs tetap berpendapat bahwa ketidakpastian kurs membuat perdagangan internasional lebih sulit. Setelah dunia membatalkan sistem kurs tetap Bretton Woods pada awal tahun 1970-an, baik kurs real maupun nominal menjadi dan terus semakin berubah-ubah daripada masyarakat yang diharapkan. Sebagian ekonom investor internasional, eksekutif bisnis sering mengklaim bahwa perubahan ini berbahaya karena akan meningkatkan ketidakpastian yang berhubungan dengan transaksi bisnis internasional. Akan tetapi, selain perubahan kurs ini, jumlah perdagangan dunia juga terus meningkat dengan kurs mengembang. Akhirnya, pilihan antara kurs mengembang dan tetap tidaklah sederhana seperti yang kita lihat pertama kali. Selama periode kurs tetap, negara-negara bisa mengubah nilai mata uang mereka jika dapat mengatasi konflik tingkat bunga yang ada dengan tujuan-tujuan lain. Selama periode kurs mengembang, negara-negara sering menggunakan target formal atau target informal untuk kurs. Ketika memutuskan apakah perlu memperbanyak atau mengurangi jumlah uang beredar, kita jarang menemukan kurs yang seutuhnya tetap atau seutuhnya mengembang. Apalagi di bawah kedua sistem, stabilitas kurs biasanya adalah salah satu di antara banyaknya tujuan bank sentral. Serangan spekulatif, sekuriti, bonds, dan dolarisasi. Jika seorang pergi ke bank sentral adalah dengan dorongan bank sentral dapat habis. Dalam kasus ini, bank sentral tidak punya pilihan lain kecuali membatalkan hal tersebut dan membiarkan peso terdepresiasi. Fakta ini meningkatkan kemungkinan serangan spekulatif perubahan persepsi para investor yang membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Andai saja tanpa alasan yang baik, sebuah rumor menyebarkan bahwa bank sentral akan membatalkan kurs tetap. Orang akan segera menukarkan peso ke dolar sebelum peso kehilangan nilainya. Penukaran besaran-besaran ini akan menghabiskan cadangan bank sentral dan dapat memaksa bank sentral untuk mengabaikan pengaitan antara peso dengan dolar tersebut. Dalam kasus ini, gosip ini akan kemudian berubah menjadi sebuah fakta. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal ini, para ekonom berpendapat bahwa kurs tetap fixed exchange rate harus didukung oleh security bonds, seperti yang digunakan Argentina pada tahun 1990-an. Currency bonds adalah aturan di mana bank sentral memegang mata uang yang cukup untuk mendukung setiap unit pada mata uang domestik. Pada contoh di atas, bank sentral akan memegang $1, atau $1 yang diinvestasikan adalah obligasi pemerintahan Amerika Serikat. Untuk setiap peso,
Tidak peduli berapa banyak peso yang ditukarkan ke bank sentral tidak pernah akan kehabisan dolar. Setelah bank sentral menggunakan currency board, bank sentral mungkin perlu mempertimbangkan langkah selanjutnya. Bank sentral dapat mengabaikan peso dan di saat yang bersamaan membiarkan negaranya menggunakan dolar AS, dolar Amerika Serikat. Rencana seperti itu disebut dolarisasi, dollarization. Hal ini akan terjadi dengan sendirinya dalam perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi. Ketika mata uang asing menawarkan nilai simpan yang lebih kuat dibandingkan dengan mata uang domestik. Trinitas yang mustahil. Analisis rezim Krus sampai pada tingkat yang kita tidak dapat memiliki untuk lebih tepatnya lagi. Mustahil bagi sebuah negara untuk menggunakan sekaligus rezim modal bebas, Krus tetap, dan kebijakan moneter independen. Fakta ini seringkali disebut dengan Trinitas yang mustahil, Impossible Trinity. Trinitas yang mustahil bagi sebuah negara untuk menerapkan sekaligus aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Suatu negara harus memilih salah satu sisi segitiga dan merupakan pilihan dua sisi lainnya, seperti gambar di samping ini. 12.6. Dan dari jangka pendek ke jangka pandang, dari jangka pendek ke jangka panjang, model Mundell-Fleming dengan perubahan tingkat harga. Model Fleming sebagai teori permintaan agregat. Bagian A menunjukkan bahwa ketika tingkat harga turun, kurva LM menggeser ke kanan. Tingkat equilibrium berpendapatan naik. Yang bagian B, kurva pada bagian B menunjukkan bahwa hubungan negatif antara P dan Y ini diringkas oleh kurva permintaan agregat. Equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil titik K dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah asumsi Keynesian bahwa tingkat harga adalah tetap pada P1. Titik C dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah asumsi klasik bahwa tingkat harga disesuaikan untuk mempertahankan pendapatan pada tingkat alamiahnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.